Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan, saat ini kami percaya bahwa di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Dan kami percaya akan ada mujizat, akan ada terobosan. Dan kami akan mau tetap mencari dahulu kerajaan dan kebenaran-Mu. Maka semua ditambahkan kepada setiap kami yang membutuhkan pertolongan, campur tangan kuasa Tuhan, dan perlindungan dan juga penyertaan. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa dan juga hal-hal yang membuat kami menjadi tidak mampu untuk berdiri dan melakukan segala hal, karena memang kami manusia yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Tanpa belas kasih setiamu Tuhan, kami tidak bisa melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Dan terima kasih pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Engkau membangunkan kami saat fajar, dan biarlah dari apa yang Engkau sediakan, Engkau nyatakan, ini yang akan hamba sampaikan. Kami mau berdoa Tuhan, sepakat dengan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dan terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan, sehingga kami semua beroleh kekuatan yang baru hari ini. Dan sebelum beraktivitas, siramilah kami dengan kasih-Mu, bekalilah kami dengan pengetahuan firman-Mu, agar kami berjalan di dalam terang Kristus. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan saudara buat Allah kita yang luar biasa. Ya, kita punya Allah yang apa Bapak Ibu dan sahabat Be-Worshippers? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Kasih tos dulu ya. Haleluya, puji Tuhan. Mohon izin sebentar. Oke Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau sama-sama buka di Ezra. Sebelum nanti kita akan doakan untuk Pak Mardani dan juga untuk Ibu Sekar.
Dan juga untuk Ibu Ayen yang masih dirawat di rumah sakit ya. Silakan Ibu Duma, tidak masalah ya. Terima kasih. Mohon izin, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nanti bisa kita bertemu di YouTube ya. Kita mau sama-sama buka saudara di kitab Ezra terlebih dahulu. Ezra pasal yang ke-8. Melanjutkan yang kemarin. Setelah kemarin kita membahas mengenai jikalau ada yang hilang anggota sebagai seorang pemimpin, kita pasti akan cari untuk kita temukan ya. Dan ketika kita temukan, kita harus lakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu diangkat di atas bahunya. Jadi artinya kita menopang ya, bukan menyudutkan. Nah, Saudara, di ayat 8, di pasal 8 ayat yang selanjutnya mari kita mau baca. Ezra pasal 8, kita mulai baca dari ayat yang ke-21. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian dulu sebelum saya bahas ini. Di sini Ezra mengumumkan puasa di tepi sungai Ahawa ya, sambil saya siapkan. Bagaimana Ezra menyatakan untuk apa Saudara? Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon jalan yang aman. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa Ezra sadar satu-satunya perlindungan sejati itu bukan datang dari raja, tetapi dari tangan Tuhan. Hal yang menjadi pesan Tuhan untuk saudara dan saya. Seringkali kita tidak sadar bahwa ketika kita mendapatkan satu pergumulan dan jalan yang berliku, yang terpikir bukan Tuhan tapi justru adalah seseorang. Yang terpikir bukan Tuhan tetapi justru adalah berapa banyak yang kita terima nih. Berapa banyak yang kita punya. Padahal yang harus kita pikirkan itu bukan berapa dan apa, tetapi siapa yang kita punya. Bukan berapa banyak yang kita miliki, apa saja yang kita miliki, tetapi siapa yang kita miliki. Nah, di sini ini bisa menjadi sebuah keteladanan ya buat anak-anak yang seperti anak-anak kami mungkin akan melakukan kegiatan seperti camping, atau untuk Pak Mardani dan Bu Sekar yang nanti kita akan doakan karena akan melakukan perjalanan. Juga untuk Ibu Ayen yang sedang dirawat di ICU, yang notabene memang masih bergelut dan bergumul dalam observasi tim dokter. Ada bagian demi bagian yang Tuhan izinkan. Bagaimana itu Abuna?
Kita harus lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ezra sebagai contoh, sebagai teladan yang menurut saya sangat aplikatif dalam kehidupan kita sebagai manusia, tidak membuat kita menjadi manusia yang terlalu ngeroh dan akhirnya lupa nginjak bumi. Apa maksudnya? Ia mengakui bagaimana ia sendiri merasa malu kalau saya minta tolong sama manusia. Ini sebuah sikap yang benar-benar jujur apa adanya, dan sikap yang menunjukkan bahwa kalau saya nanti minta manusia, secara iman saya malu, karena saya harusnya orang beriman yang berani menyatakan Allah yang saya sembah adalah Allah yang menyertai saya. Ya, perlindungan itu datang bukan daripada tangan manusia tetapi tangan Tuhan. Ini bukan berarti kita langsung tidak mementingkan manusia, lalu kemudian kita hanya cukup Tuhan saja. Jadi kalau lagi sakit nggak perlu ke dokter. Bukan, saudara. Tetapi saudara, ada kata kunci di situ, yaitu puasa. Puasa dalam bahasa Ibrani berbunyi som, ya, tulisannya TSOM, som. Nah, som ini memiliki makna teologis, mulai dari menahan diri, lalu kemudian merendahkan diri, lalu kemudian menarik diri, namun dengan tujuan rohani. Karena ada puasa dari istilah teks Ibrani yang lain yang memang artinya bukan untuk tujuan ilahi, ya. Jadi bukan tentang lapar dan haus saja, menahan lapar dan haus saja. Betul, pada saat puasa kita tidak makan di jam yang seperti biasanya, tidak minum seperti sebagaimana banyaknya. Akan tetapi pertanyaannya, ketika kita puasa, kita ada justru membangkitkan gak rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan? Karena ada banyak orang ketika puasa mereka justru melakukan kegiatan aktivitas lain. Mereka bukannya makin dekat dan lekat dengan Tuhan, mereka hanya posisinya adalah nahan sekian jam sampai nanti saatnya buka. Di dalam kekristenan, puasa adalah sesuatu yang harus membawa diri seseorang yang melakukannya itu semakin lapar, semakin haus dengan Tuhan. Jadi puasa adalah sebuah pernyataan iman. Bagaimana Ezra berlutut, berseru kepada Allah dan tidak mengandalkan kekuatan manusia, demikianlah saudara dan saya. Jadi hari ini harus puasa Abuna seperti Pak Made dan Bu Sekar. Dalam konteks seperti ini, bayangkan ketika seorang pilot tidak puasa dari gadget. Lalu siapa yang akan menaikkan dan menurunkan pesawat dengan perhitungan dan keterampilan yang bisa memperlengkapi fasilitas yang ada di pesawat? Walaupun sekarang hampir semua kendaraan pribadi sudah hampir mau dijadikan seperti pesawat, yaitu menggunakan AI atau Artificial Intelligence, ya. Di Belanda, di Jerman, bahkan di China sudah mulai banyak kendaraan tanpa awak, tanpa driver. Tetapi saudara jangan lupa, secerdas-cerdasnya AI tidak memiliki rasa, saudara. Berarti ada satu kekosongan di sana. Nah, Ezra menyadari akan hal ini. Ya, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau Anda mau tanya, ketika saya sibuk, lalu saya butuh relaksasi. Kalau bagi Abuna pribadi, Abuna lebih pilih tidur. Tapi ada banyak cara untuk orang-orang memilih relaksasi. Tapi harus tahu batasannya. Karena apa, saudara? Karena Tuhan membekali kita dengan segala bagian yang ada di dalam otak kita. Bagaimana itulah sebabnya kita harus jaga pola makan. Kalau memang kita sakit, kita dengar ada orang yang sedang dalam pergumulan,
Sebenarnya kita diizinkan untuk melihat, bercermin bahwa kita pun bisa mengalami hal serupa. Berarti kita pun juga harus bisa menahan diri, Bapak Ibu. Ketika kita berpuasa, bentuk merendahkan diri yang nyata itu apa? Sesungguhnya adalah benar-benar tidak melakukan apa yang biasa dilakukan, Bapak Ibu, tapi semakin dekat dengan Tuhan. Karena tujuan puasa itu bukan untuk sekedar melakukan kewajiban sebagai ritual atau mencapai tujuan, tetapi untuk puasa yang sesungguhnya adalah pernyataan iman untuk belajar bisa berlutut, bersandar bukan lagi kepada kekuatan kita, tapi kekuatan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Puasa sejati bukan tentang lapar, menahan lapar dan haus tentang jasmani, tetapi justru puasa sejati itu harus menghadirkan rasa lapar dan haus akan kehadiran Tuhan. Sebab dalam setiap perjalanan hidup kita, keputusan, pelayanan, ya, keluarga, saya rasakan sendiri. Kalau saya tidak melakukan tanpa doa dan puasa, saya merasa keterlibatan kuasa Tuhan dan keterlibatan tangannya menuntun langkah itu seperti kurang jos banget gitu. Tapi kalau sambil puasa itu berasa banget jos. Bahkan saya boleh katakan melebihi dari 1000 orang yang menjaga saya. Ya, ya, tapi akan tetapi tentu kita harus melihat keadaan kita. Nah itu Abuna, badan saya kan gak kuat. Nah Bapak Ibu, kalau saya jelaskan tentang puasa Kristen yang sesungguhnya, bukan hari ini ya, karena waktunya tidak cukup. Tapi yang pasti puasa untuk orang Kristen tidak ditentukan oleh jam berapa sampai jam berapa. Apa yang saya pernah ajarkan kepada Bapak Ibu itu sebenarnya adalah sebagai patokan saja. Karena kalau Anda tanya, Abuna buka jam berapa? Kadang saya buka bisa jam 11 siang, bisa jam 2 siang, bahkan pernah jam 5 sore. Di luar konteks puasa Esther, ya. Karena sekali lagi, kualitas puasa untuk orang percaya adalah bukan tentang mulainya jam berapa dan berakhir di jam berapa. Karena itu tidak akan membuat kita merasa lapar dan haus akan Tuhan. Itu tidak akan membuat kita semakin tunduk dengan otoritas Tuhan. Yang ada malah makin sombong, yang ada malah makin jumawa, yang ada malah makin tidak menentu, saudara. Ketika doanya belum dijawab, apa yang terjadi? Ia akan berbalik melawan Tuhan. Karena ia merasa protes, sudah nahan lapar haus berapa lama. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mengerti kapan itu berhenti, sampai pergumulan itu selesai. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin ada di antara kita mungkin sampai saat ini masih melakukan puasa untuk pergumulan kehidupan saudara yang sampai saat ini belum dijawab Tuhan. Lakukan terus Bapak Ibu. Lakukan terus sampai jawaban Tuhan itu digenapi. Itu sebabnya ada yang bisa selesai, ada yang belum selesai, ada yang masih berjalan, tapi tidak pernah selesai. Karena bagaimanapun juga dengan puasa yang diajarkan hari ini, kalau ada yang ngajak makan kita terlalu enak hari ini, Anda dan saya harus berani mengatakan, untuk sementara saya tidak makan ini dulu. Karena terkadang antara rasa sungkan sama rasa tergoda itu setipis kertas Bapak Ibu. Tetapi kalau kita memang menyadari akan hal ini, kita tidak perlu sungkan untuk mengatakan, saya sedang mengurangi ya makanan seperti ini, kalau boleh saya pesan yang lain. Jadi artinya kita menghargai ajakan makannya, tapi dengan menu yang berbeda. Saya yakin dan percaya yang ngajak makan kita tidak akan tersinggung, sehingga berkat Tuhan tidak terlewat begitu saja.
Ya, yang setuju katakan amin. Untuk itu percayalah Bapak Ibu, dalam puasa pun di tengah kelemahan kita, di tengah ketidakmampuan kita, tangan Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Tangan Tuhan selalu menuntun langkah kita supaya lebih aman, seperti yang saya katakan tadi, daripada kita dijaga oleh 1000 orang. Ya, tangan Tuhan akan tetap menyertai saudara dan saya, sebab dari awal Ia sudah menyatakan bahwa aku adalah Allah yang menyertai engkau. Jadi Bapak Ibu, kejujuran Ezra di hadapan raja ini bukan mengecilkan raja, tetapi ia menyatakan bahwa ia ingin raja melihat Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang heran. Untuk itu berpuasalah saudara, berpuasalah dari mulai waktu screen time Anda, berpuasalah dari hobi game Anda, berpuasalah dari hobi nonton YouTube Anda, yang membuat Anda sampai kurang tidur, yang membuat Anda sampai nggak bisa tidur. Dan mohonkanlah kepada Allah yang hidup supaya ayat 23 mohon izin, supaya ayat yang ke-23, apapun yang menjadi permohonan kita, maka Allah akan mengabulkan permohonan kita. Boleh letakkan tangan di dada sama-sama Bapak Ibu. Mulai hari ini aku mau belajar untuk berkomitmen berpuasa dari rutinitas yang biasa kulakukan secara dunia, tetapi aku akan semakin lapar dan haus akan Tuhan. Kerinduanku untuk melakukan tidak hanya puasa secara jasmani, tetapi untuk memastikan aku semakin melekat di dalam Tuhan. Aku percaya aku akan melihat setiap doa dan permohonanku akan dikabulkan oleh Tuhan. Yang sepakat boleh sama-sama tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak, saya percaya apa yang saya sampaikan ini akan menjadi rema buat Bapak Ibu semua dan juga saudara-saudari. Untuk itu, mari sama-sama kita akan naikkan pujian tadi yang sudah sempat Abuna share contohnya, dan berikut ini Abuna akan share liriknya. Setelah itu kita akan sama-sama mendoakan. Pak Mardani ke Jakarta ya? Ke Jakarta ya, betul ya Pak? Betul ya, oke baik. Iya benar-benar. Jam 9 ya Pak ya? Baik. Oke, baik saudara. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini terlebih dahulu. Dan berserah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku
bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyertai. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam-dalam. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah yang akan beserta dengan Pak Mardani dan juga Bu Sekar dalam perjalanan mereka menuju ke Jakarta. Engkau juga Allah yang menyertai Ibu Ayan yang masih diobservasi di ruang ICU. Engkau juga yang akan menyertai kegiatan anak-anak kami, cucu-cucu kami yang mulai hari ini barangkali akan melakukan kegiatan camping dan kegiatan sekolah. Engkau juga yang akan menyertai kami yang bekerja dan beraktivitas dalam mengantar cucu ataupun perjalanan ke kantor. Engkau juga yang akan menyertai dalam persiapan pelayanan hari ini. Engkau juga yang akan terus menyertai kami yang masih berpuasa, kami yang masih bergumul, kami yang masih memohonkan doa dan pengharapan kami. Dan kami tidak akan berhenti sampai kami melihat sama seperti Ezra, bahwa segala permohonan dan doa kami Engkau kabulkan. Kami mau terus semakin belajar untuk berlutut. Kalau selama ini kami sudah cukup merasa merendahkan diri di hadapan-Mu, namun kami belum cukup merendahkan diri di hadapan Engkau ya Tuhan. Hari ini Engkau beritahukan kepada kami harus lebih merendah. Kami harus lebih berlutut. Kami harus lebih setia. Kami harus lebih malu jikalau kami
mengandalkan kekuatan manusia. Ampuni kami Tuhan kalau kami selama ini tanpa kami sadar ataupun sadari, kami mengandalkan kekuatan dunia ini. Kami mengandalkan orang-orang di sekitar kami. Kami mengandalkan apa yang bisa kami kerjakan. Bahkan kami terlalu mengandalkan teknologi yang kami pakai. Ampuni kami kalau kami kurang berlutut di hadapan-Mu. Kami hanya sering memohon doa, meminta dan meminta. Tapi kami belum pernah merasakan rasa malu jikalau kami mengandalkan manusia. Saat ini kalau kami dihadapkan dalam situasi terjepit dan tersudut, kami katakan itu semua adalah pekerjaan tangan si jahat. Dan jikalau Kau izinkan agar kami sadar bahwa kami memiliki Allah yang setia, Allah yang dengan tangannya ada di atas kepala kami, Allah yang dengan tangan yang berlubang paku menaikkan kami di atas bahunya, berperang ganti kami melawan sakit penyakit, berperang ganti kami melawan pergumulan demi pergumulan dan kesesakan demi kesesakan. Sama seperti halnya kami semua hari ini, kami berada di atas bahu-Mu ya Tuhan Yesus, untuk boleh kami melihat segala sesuatu yang kami rancangkan harus kami serahkan dan kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Pak Mardhani dan Bu Sekar akan tiba dengan selamat, sebab penyertaan-Mu selalu ada untuk mereka. Bagaimana mereka selalu ingat untuk berbagi, menjadi berkat. Kami percaya Pak Mardhani dan Bu Sekar pun tidak pernah jauh dari ingatan-Mu Tuhan Yesus. Engkau akan selalu mengingat Pak Mardhani dan Bu Sekar, sehingga apa yang dirancangkan dan direncanakan setibanya di Jakarta, semuanya Tuhan buka jalan dan Tuhan lancarkan. Sama dengan Ibu Ayen, oh kami katakan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah di dalam alam roh Bu Ayen melihat bagaimana kami saudara-saudari seimannya memohon doa dan berseru. Biarlah di dalam alam rohnya ia melihat ada Kristus yang bercahaya di balik sinar kemuliaan. Biarlah ia mendengar puji-pujian, mendengar sabda yang disampaikan sebagai pesan yang mulia dan agung. Dan itu akan mematahkan belenggu-belenggu keraguan dan kecemasan. Pakai tim dokter, pakai waktu yang Tuhan izinkan. Kami berserah penuh hanya kepada-Mu ya Tuhan. Sembuhkanlah itu permohonan kami, pulihkanlah itu doa kami, kuatkanlah dan kembalikanlah Ibu Ayen agar beliau boleh kembali bangun dan sadar. Paru-parunya disembuhkan, dibersihkan dari segala bakteri dan segala kuasa-kuasa jahat yang mungkin dilemparkan oleh si jahat siapapun dan apapun bentuknya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jantungnya Tuhan beri yang baru, paru-parunya Tuhan beri yang baru, sama dengan semangat yang selalu baru terlihat di setiap pagi melalui komunitas doa pagi ini. Dan untuk anak-anak dan cucu-cucu kami yang akan berkemah, yang akan melakukan kegiatan outing dengan program sekolah mereka, di tengah cuaca alam yang ekstrim, di tengah cuaca alam yang
tidak sebagaimana biasanya. Ada kelembaban udara, ada banyak virus dan bakteri secara manusia. Tetapi kami berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan, biarlah Tuhan oleh kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, Engkau tutup bungkus anak-anak dan cucu-cucu kami, sehingga mereka boleh terlindungi dari segala serangan, mulai virus, bakteri, dan juga serangan kuasa-kuasa jahat, dari apapun yang disematkan dan diadakan oleh orang-orang yang biasa melakukan dan melibatkan kuasa-kuasa di luar daripada Yesus. Kami tolak segala roh yang tidak mengakui Yesus anak Allah. Kami tolak dan kami patahkan segala roh dan kuasa yang menyangkal ketuhanan akan Yesus Kristus. Oh, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu semua bertekuk lutut Tuhan Yesus. Itu semua bertekuk lutut di hadapan salib-Mu Tuhan Yesus. Sembunyikanlah anak-anak kami dan cucu-cucu kami di balik kuasa salib-Mu, sampai mereka selesai melakukan segala kewajiban dan tugas tanggung jawab mereka. Dan berikanlah kepada kami sebagai orang tua tidak lupa terus menyertai mereka dengan doa dan permohonan. Untuk keluarga yang akan melakukan kegiatan family gathering seperti keluarga Budiana dan Pak Yosep, Tuhan berikanlah kepada mereka dan juga Yosena kesehatan mulai saat ini, kekuatan dan persiapan. Tuhan siapkan keluarga ini supaya kegiatan itu tidak akan mengendorkan semangat mereka untuk terus menyala, dan jadikan keluarga ini sebagai garam dan terang di tengah-tengah rekan-rekan tempat mereka bekerja. Family gathering perusahaan yang mereka adakan akan berjalan mulus dan berhasil. Dijauhkan dari ancaman orang-orang jahat dan juga cuaca yang ekstrim. Dan boleh tiba di rumah kembali dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Kami berdoa untuk setiap tempat yang Tuhan jadikan gereja, sama seperti yang kami alami dan kami terima dari Pak Ricardo dan juga Ibu Marta beserta ketiga putranya, Kak Joshua, Kevin dan Ray. Tuhan berkati terus berkelimpahan RAP, Learning Center dan juga LSPMR. Di sisi lain Tuhan izinkan berdiri Rumah Kudus-Mu OIC Church, yaitu One in Christ, tempat di mana orang-orang belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Dan kami siap menerima berkat-Mu untuk kami jadikan sebagai berkat. Tuhan, kami berdoa kesiapan Bulani yang akan menuju ke tanah perjanjian dalam waktu beberapa minggu lagi bersama tim Nazaretur. Tuhan berkati, siapkan Bulani sebagai murid-Mu ya Tuhan, agar Bulani semakin melihat, semakin mengalami pengalaman pribadi. BW ini memberikan dampak dan manfaat yang menjadi berkat bukan hanya Bulani tetapi untuk orang-orang di sekitarnya. Dan jadikan Bulani sebagai duta pembawa firman-Mu Tuhan, pembawa terang-Mu, agar terang Kristus nyata di dalam perjalanannya. Dan mulai mulut lidah Bulani melalui pembekalan yang Tuhan izinkan dari BW ini, Tuhan akan tambahkan orang-orang yang akan setia dan belajar firman Tuhan. Tuhan akan tambahkan anggota keluarga BW ini Tuhan, sekalipun tidak seperjalanan, tetapi melalui Bulani ia akan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, belajar firman Tuhan dengan takut dan gentar, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya semuanya ditambahkan kepada kami. Haleluya. Yad Yahweh ada di atas kepala kami. Terima kasih Tuhan. Buka tangan saudara, percayalah, dan ini adalah berkat yang Tuhan berikan. Namun sebelumnya kita katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau
Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita memuliakan Allah dengan tepuk tangan kita, saudara. Haleluya. Inilah berkat itu, inilah rencana itu, inilah penggenapan itu, dan inilah kekuatan dan yang kau butuhkan diberikan kepadamu. Terimalah berkat cinta kasih, anugerah, damai sejahtera yang disediakan tetap ada untuk selama-lamanya setiap pagi, menunjukkan besar kesetiaan Tuhan Allah kita atas setiap kita yang mau datang dan percaya, mau datang untuk berlutut dan berserah. Sedap tangan Tuhan saja yang memampukan saudara dan saya sampai hari ini. Dan mari kita terima berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Di dalam berkat nama Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menyelamatkan manusia ialah Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih Pak Abuna. Ulang tahun ya Pak Abuna. Selamat ulang tahun Ibu-ibu semuanya. Terima kasih Abuna, Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih Le. Ya. Banyak ya. Sampai ketemu di Jakarta lagi. Teman-teman semua dengan doain Pak Gembala dia ulang tahun. Kita satukan hati ya. Bagaimana Bu? Pak Abuna kan ulang tahun. Ya ulang tahunnya Februari Bu. Februari. Oh Februari, kalau di situ kok bilang ulang tahun. Tapi kalau Ibu mau bikinin saya pesta ulang tahun, saya tidak akan tolak. Cuman mungkin pribadi. Tapi gak apa-apa ya saudara. Itu bentuk perhatian. Terima kasih semuanya Bapak-bapak. Terima kasih. Izin keluar dulu ya keluarganya dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Oke. Bye-bye. Kesehatan, sampai jumpa besok. Tuhan berkati. Salam. Bapak semua ya, makasih banyak. Terima kasih. Iya.